Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat antasida itu sendiri. Apa sih pengertian dari obat antasida? Bagi teman-teman yang belum mengetahui obat itu, silakan simak video ini sampai habis. Namun sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe ataupun tekan tanda loncengnya jangan lupa ya, agar tidak ketinggalan informasi obat yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ISO ini, terima kasih banyak. Semoga diberi kelimpahan rezeki dan diberi kesehatan walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja pada obat antasida ini. Nah, untuk obat antasida ini merupakan obat yang berperan sebagai untuk menetralkan asam lambung ya. Namun pada hakikatnya itu sebenarnya pada lambung itu membutuhkan asam yang biasanya untuk berperan membunuh bakteri yang ada pada makanan ya. Nah, namun ketika lambung itu terlalu banyak asamnya, nah sehingga dapat menyebabkan sakit mah tadi. Nah, dengan gejala seperti berupa nyeri ulu hati, sering bersendawa, dan perut kembung. Nah, perlu diketahui bahwa obat antasida ini bekerja dengan menurunkan kadar asam di dalam lambung berdasarkan bahan bentuknya. Obat ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada aluminium hidroksida, ada kalsium karbonat, ada magnesium karbonat, terus ada magnesium trisilikat, terus ada magnesium hidroksida. Nah, masing-masing jenis antasida di atas pada dasarnya itu memiliki fungsi yang sama di beberapa produk. Antasida itu juga dapat dicampurkan dengan bahan lainnya, misalnya simeticone. Penggunaan antasida akan lebih baik jika dikonsultasikan terlebih dahulu pada dokter. Ingat ya. Dan untuk merek obat dagang ini, itu contohnya itu ada obat Proma, ada Milanta, ada Polisilen, ada Magtral, itu ada Antasidadoen, ada Gastran, nah dan lain-lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa untuk tentang obat antasida ini itu dia merupakan golongan antasida kategori obat bebas ya. Jadi teman-teman yang belum mengetahui golongan obat bebas itu bisa diketahui pada video sebelumnya dan bisa mengetahui pada link deskripsi saya. Nah, di situ nanti teman-teman yang belum mengetahui golongan obat bebas di situ bisa lihat. Nah, manfaatnya sebagai menetralkan asam lambung, dikonsumsi bisa dewasa dan anak. Untuk bagi ibu hamil dan menyusui ini antasida tergolong obat aman. Kategorinya selama kehamilan dan menyusui, selama penggunaan masih sesuai dengan dosis yang dianjurkan, sebisa mungkin tidak menggunakan obat tanpa anjuran dokter. Nah, itu ya, bentuk obatnya itu banyak seperti suspensi, ada tablet, ada kaplet kunyah. Nah, itu ya. Selanjutnya itu ada peringatan. Dalam peringatan obat antasida ini itu jangan diberikan antasida pada anak-anak di bawah 12 tahun tanpa anjuran dokter. Beberapa produk antasida tidak diperuntukkan bagi anak usia. Nah, itu ya. Selanjutnya, hati-hati dalam menggunakan antasida jika sedang atau pernah menderita tukak lambung, pendarahan, penyakit hati, penyakit ginjal ataupun penyakit jantung. Selanjutnya, penggunaan antasida oleh pasien berusia di atas 60 tahun harus dengan anjuran dan pengawasan dokter. Beberapa jenis antasida itu mengandung natrium atau sodium. Nah, yang mengandung garam tinggi. Hati-hati jika Anda tengah menjalankan diet rendah garam ya, tekanan darah tinggi atau menderita lainnya. Nah, seperti itu. Beritahu dokter jika menggunakan obat-obatan lain termasuk suplemen dan produk herbal.
segera temui dokter dan apabila terjadi reaksi alergi atau overdosis ya. Dan selanjutnya itu saya menjelaskan mengenai beberapa tipe. Nah, beberapa tipe obat ini biasanya mengalami interaksi obat. Nah, biasanya itu menimbulkan interaksi jika digunakan bersama dengan obat tertentu. Itu misalnya ya, diantaranya itu seperti mengganggu penyerapan obat tetrasiklin, golongan antibiotik, penisilin, sulfonamida, digoxin, dan lainnya. Terus yang kedua itu bisa juga mengganggu penyerapan vitamin C. Meningkatkan penyerapan vitamin C. Nah, itu ya. Efek sampingnya. Nah, sekarang untuk efek samping obat antasida ini bisa menyerupai diare, perut kembung, mual, kram perut, serta sembelit. Nah, itu dia ya. Jadi istilahnya dari obat itu perlu kita gunakan sebaik mungkin, dan memang jika teman-teman mengalami sakit mah yang berlebihan, silakan untuk konsultasikan dulu pada dokter dan selalu memberikan support dalam tubuh ini dengan cara makan teratur. Nah, itu ya, jangan sampai telat makan. Jika perlu jangan sampai terlalu capek, jangan sampai stres. Nah, itu salah satu biasanya pemicunya dengan memicu timbulnya mah tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sekian dari video mengenai antasida ini. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk share dan semoga berkah. Dan saya doakan yang sudah mendukung channel ini semoga menjadi sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.